Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai. Gagang pintu kamar terakhir terbuka dengan dorongan keras. Melihat ke dalam kamar tersebut, Gandhi mengerutkan kening. Tangannya mencengkram gagang pintu lebih keras. Hati pria berkacamata itu mulai tak nyaman memikirkan keberadaan Katia. Mengingat bagaimana ia menemukan gadis itu di tengah jalan, Gandhi menebak Katia mungkin saja tengah diburu oleh seseorang. Dan sekarang gadis itu menghilang dari rumahnya tanpa ada bekas keributan. Itu artinya Katia pergi dengan sendirinya. Namun kemana? Tak mungkin gadis itu kembali ke rumah Nenek Darmi. Rumah besar itu terbakar, hanya meninggalkan puing-puing tembok yang menghitam. Katia! Katia! Suara Gandhi berubah cemas. Dia bergerak melangkah ke arah dapur. Langkahnya terhenti ketika angin bertiup dari celah pintu belakang yang terbuka. Pintu belakang rumahnya terbuka setengah, tetapi itu telah dimengerti Gandhi. Angin dingin yang bertiup perlahan membuat pria itu gemetar. Dia merasa dejavu dengan hal ini. Kakinya hendak melangkah ketika suara ketukan dari pintu depan keras terdengar. Gandhi menoleh, ada sinar harapan di matanya. Mungkin saja itu Katia, bukan? Secepat dia bisa, Gandhi segera bergerak ke ruang tamu, lalu membuka grendel pintu. Membuka cepat tanpa melihat terlebih dahulu bayangan merah dari jendela kaca. Katia! Panggilan Gandhi terhenti ketika melihat tamu yang mengetuk pintu. Dia mengernyit memandang sosok wanita yang membelakanginya. Di zaman yang sudah modern ini, sudah sangat jarang wanita yang memakai kebaya, lengkap dengan dandanan sanggul peronce melati. Tamu mana yang mendatangi rumahnya dengan memakai kebaya seperti ini? Gandhi menatap waspada. Tamu tersebut masih pula membelakanginya, tetapi aura tajam membuat tubuh pria itu menggigil. Anda cari siapa? Tanya Gandhi. Pandangannya masih lekat memandang sanggul dengan tusuk konde bersisik ular. Wanita berkebaya merah itu perlahan membalikkan tubuh. Wajahnya ayu, berbentuk oval, dihias oleh mata indah berbulu, mata lentik. Tulang pipi sempurna, menyangga kemolekan dengan bibir merah merekah indah. Tersenyum sambil menatap tepat pada pupil Gandhi. Tubuh Gandhi berubah kaku dalam sekejap. Matanya yang bersinar tiba-tiba meredup hingga memandang kosong. Bau tegap pria itu terkulai laksana kala dalam pertempuran. Wajah rupawan seperti tak lagi memiliki kehidupan. Bahkan ketika Nyai Gantiri mendekat dan menepuk-nepuk pipinya, Gandhi tak merespon sama sekali. Gandhi, sukmamu sangat harum. Ah, andaikan ayah bodohmu itu tak banyak akal bulus. Sudah lama kau jadi suamiku. Nyai Gantiri tergagah. Jemari kanan Nyai Gantiri mengelus roncean melati hingga telunjuknya sampai pada pucuk kantil berwarna kekuningan. Dia memetiknya seakan tahu maksud wanita di depannya. Bibir Gandhi membuka, lalu kembali menutup serta mengunyah bunga kantil yang wanita kebaya merah itu masukkan. Nyai Gantiri tersenyum puas. Dia menoleh ke samping kiri lalu bergumam, Wiji, bawa anakmu ke keretaku. Dari balik pohon perdus samping halaman, Juragan Wiji keluar. Wajahnya cemas menatap Gandhi yang menatap kosong ke depan. Namun karena dia takut membuat marah Nyai Gantiri, sang juragan lekas-lekas menuntun Gandhi menaiki kereta bernuansa merah dan gelap tersebut. Sediakan upacara peringkah geni esok malam. Hanya itu yang didengar Juragan Wiji kala kereta yang ditarik kuda-kuda hitam itu bergerak cepat dan menghilang dari hadapannya.
Lutut Juragan Wiji seketika lemas. Dia duduk bersimpuh, menggigil karena kecemasan yang menerangkap hatinya. Selama ini dia berjuang untuk menghindari Gandhi dari bahaya iblis, mengorbankan banyak nyawa agar Nyai Kantiri tak menyentuh seujung rambut pun. Namun semua gara-gara menghilangnya Katia, sehingga Gandhi harus jatuh ke tangan iblis itu. Katia, benar. Mata Juragan Wiji membelalak laksana penuh kobaran api. Mata itu penuh permusuhan. Katia adalah biang dari semuanya. Jika gadis itu tak menghilang, Nyai Kantiri tak mungkin menyentuh Gandhi. Jika dulu Sri tak menyembunyikan anak itu, Nyai Kantiri pasti akan puas dengan tumbal darah anak itu. Gandhi tak akan mengalami nasib seperti ini jika dua perempuan itu tak membuat ulah. Sri, Katia, kalianlah yang harus bertanggung jawab atas nasib Gandhi. Kedua tangan Juragan Wiji mengepal erat. Semilir angin gunung membuat gemerisik gesekan dedaunan. Suara binatang malam saling bersaut-sautan, menghujat malam yang kian pekat. Purnama berselimut awan seakan syahdu dalam rayuan. Begitu tenang, seakan tak merasakan badai iblis yang diam-diam menghisap sukma-sukma kematian. Dari arah barat, angker berhembus, mengantarkan aroma kembang setaman. Gending angin laksana Durma Puja memanggil sosok dalam kegelapan semakin mendekat. Sri menghentikan langkahnya. Dia memandang sebuah goa yang tertutupi semak-semak belukar, tempat tinggalnya selama 16 tahun ini. Kepala wanita itu perlahan mendongak. Barisan kelelawar berkelebat cepat. Sayapnya menciptakan bunyi gemerisik pada dedaunan. Sinar bulan yang masih tertutupi awan perlahan membuka lalu menyoroti tubuh yang dibalut gaun putih itu. Apa yang harus kulakukan? Tak puaskah nasib mempermainkanku? Sri menyunggingkan senyum yang bukan senyuman. Dia mencemooh nasibnya sendiri. Untuk menyelamatkan nyawa keluarganya, dia mengorbankan kesuciannya. Untuk menyelamatkan nyawa Gandhi, dia menyetujui perjanjian dengan Juragan Wiji. Namun pada akhirnya, dia tak bisa mengorbankan nyawa Katia begitu saja. Katia darah dagingnya, dia tak bisa membiarkan ayah kandungnya semena-mena mengorbankan bayi tak berdosa pada wanita iblis itu, seperti anak-anaknya yang lain. Serahkan bayi itu padaku, Sri. Budarmi berdiri di hadapan Sri yang erat memeluk bayinya. Sri hanya diam, menunduk memandang bayi mungil yang tertidur pulas. Budarmi berdecak. Dia melangkah lebih dekat ke arah wanita itu. Tangannya terulur hendak merebut paksa. Sri mendongak, matanya berubah sengit menatap Budarmi. Selangkah kau mendekat, aku tak segan membunuhmu, geramnya. Budarmi tertegun, tetapi kemudian ia mencibir. Kau tak punya pilihan apapun, Sri. Aku punya, aku ibunya. Ingat perjanjianmu, kau ingin ibumu dan Parto mati. Cibir Budarmi sambil berkacak pinggang. Ia terkekeh kemudian kembali melangkah. Namun belum sampai langkahnya mendekati Sri, tiba-tiba rasa panas seakan membakar kaki Budarmi. Dia berjingkat, menjerit lalu melangkah mundur. Kau, apa yang kau lakukan? Jeritnya menuduh. Sudah kubilang, jika kau mendekat, kau akan mati. Suara Sri sangat tajam. Kemarahan kini penuh menghuni hatinya. Apa kau tak lagi peduli dengan nasib adik dan ibumu? Kau pikir bisa lepas dari Juragan Wiji? Bayimu adalah tumbal persembahan. Kau sudah tahu akan hal itu. Kenapa sekarang mengingkarinya? Tak ada yang bisa mengambil anakku. Dia bukan tumbal siapapun. Suara Sri semakin menajam. Pandangannya sangat menghujam mata Budarmi. Wanita itu mundur 2 langkah saat merasakan kedinginan di hatinya. Entah mengapa, Sri terlihat berbeda. Sri, jangan sampai aku menggunakan kekerasan padamu. Cobalah. Mata Sri penuh kobaran api kebencian. Dia tak akan menyerahkan bayinya, bahkan jika harus mengorbankan hidupnya. Terpancing emosi, Budarmi berteriak memanggil anak buah Juragan Wiji yang berada di luar kamar. 4 orang berbadan kekar masuk dan memandang Budarmi. Seret wanita itu.
pisahkan dari bayinya. Sri menggertakkan gigi penuh kebencian. Dia berdiri, semakin erat memeluk bayinya. Hatinya mencelos takut. Ia takut tak bisa melindungi sang bayi, namun ia juga tak bisa menyerahkan anaknya. Dia bukan tumbal Juragan Wiji, dia bukan tumbal siapapun. Pergi kalian, jangan mendekat. Sri beringsut mundur, namun serentak keempat penjaga itu langsung meraup bahunya, melepaskan lengan yang menggendong bayi. Merasa pergerakan kasar juga jeritan ibunya, bayi tersebut terbangun dengan jerit tangis. Sri mencoba memberontak, tetapi kekuatannya melemah kala salah seorang penjaga mencekik lehernya. Bayi berhasil direbut, tubuh Sri terlempar dan menabrak lemari yang berada di pojok kamar. Jangan bawa dia! Teriak Sri dengan air mata berlinang. Sudut bibirnya berdarah, mata berkaca-kaca, dengan rambut sebagian menutup wajah. Dia merangkak dan meraup kaki pria yang membawa sang bayi. Namun kekuatannya lagi-lagi kalah saat mereka dengan mudah menginjak kedua tangan Sri. Jeritan Sri memekik bercampur dengan tangisan bayi. Akan tetapi keempat penjaga itu tak henti-hentinya menginjak sang ibu. Ratap perih Sri bercampur dengan darah yang mulai menggelegak dari tenggorokan. Ia terbatuk, tersedak oleh darahnya sendiri. Hatinya sakit. Tangisan anaknya membuat rasa sakit itu semakin nyata. Pandangan mata buram mengaburkan sosok-sosok Budarmi dan 4 penjaga anak buah Juragan Wiji. Sri Ndoro Kulo, Raning Mriki Ajian Ndoro. Suara berbisik memasuki pendengaran Sri. Dia menggelengkan kepala. Perlahan bisikan itu kembali terdengar beberapa kali. Ndoro Sri. Sri memejamkan mata. Suara bisikan, suara tangis bayi, suara tawa Budarmi bercampur aduk menghinggapi otaknya. Sri menggelengkan kepala, berusaha menghalau. Namun suara bisikan terakhir akhirnya membuat matanya terbuka lebar. Kepala Sri masih tertunduk ketika kedua tangannya mengepal. Bibir berdarah itu membuka lalu berucap, Angger Durmo jenengi kulo, Wongso geni sambatani kulo, Durmo jagat pati, siji geni siji mati. Entah angin dari mana, hembusan itu terasa dingin, membekukan tulang setiap orang. Tangisan bayi itu berhenti, tawa Budarmi membeku. 4 penjaga menatap Sri dengan penuh keterkejutan. Apa yang diucapkan wanita itu? Tiba-tiba 5 pasang mata mengalihkan pandangan mereka dari sosok Sri ke lemari yang berada di belakang Sri. Sri kembali mengucapkan mantra seakan tak ada kata-kata lain yang mampu ia ucapkan. Setiap kali mantra terucap, suara lemari terbuka kembali terdengar. Jantung Budarmi mulai berdegup tak menentu. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyelusup. Sri terlihat berbeda. Wanita yang mengenakan gaun putih itu terlihat penuh misteri dan aura gelap. Tak sadar kaki Budarmi melangkah mundur. Bawa bayi itu pergi, cepat! Perintah Budarmi sambil mendorong pria yang menggendong bayi. Pria itu melirik cemas, lalu tanpa kata berbalik berniat ingin pergi. Namun baru selangkah kaki, suara pintu lemari terbuka, membuat tubuhnya berubah kaku. 5 manusia di depan Sri membelalak ketakutan ketika melihat lemari yang terbuka memunculkan sosok kuntilanak hitam, merayap dengan bunyi garukan pada lantai dan dinding. Bukan hanya satu, entah kapan mereka keluar. Budarmi hanya terperangah, tak berdaya ketika makhluk-makhluk itu mulai keluar satu persatu. Kembalikan bayiku, liris Sri memerintah. Suaranya serak, menakutkan tubuh Budarmi yang menggigil. Perlahan rasa panas yang semula ia rasakan kembali membakar kakinya. Ia berjingkat mundur, membalikkan badan hendak lari. Namun pintu kamar tiba-tiba tertutup. Kunci yang terpasang tiba-tiba bergerak memutar sendiri. Kemudian perlahan meleleh hingga tak membekas sama sekali. Budarmi kembali menoleh pada Sri.
Meski hatinya menjerit tak ingin menatap wanita itu, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergerak mendekat. "Tidak, Sri, tidak, bawa anakku," perintahnya. Tangan Bu Darmi bergerak, segera meraih bayi yang berada di gendongan si penjaga. Keempat tubuh pria itu masih mematung kaku. Tatapan mereka bercampur aduk antara takut dan terperangah. Sri, bayimu." "Kemari," ucapnya pelan. Kedua tangan Sri terulur hendak mengambil anaknya. Namun baru jemarinya menyentuh kaki sang bayi, sengatan rasa terbakar membuat Sri kembali menarik tangannya. Ia membelalak, terkejut. Apa yang terjadi? Dia menatap antara tangan dan sang anak yang berada di gendongan Bu Darmi. Sri kembali mengulurkan tangan, tetapi sengatan panas itu semakin terasa membakar. Seakan sebuah perlindungan tak kasat mata tidak mengizinkan untuk menyentuh anaknya sendiri. Mengapa ia tak bisa mengambil anaknya? Kenapa? Lalu untuk apa dia akhirnya mengucap mantra penggadai jiwa pada Japa Durma jika dia tak bisa menyelamatkan anaknya? Air mata semakin meleleh putus asa. Tidak, dia tidak bisa menyerah seperti ini. Dia harus menyelamatkan anaknya. Mata Sri memicing, dengan tajam ia menatap Bu Darmi. Tertatih dia mendekati wanita itu, lalu meletakkan telapak tangannya pada ubun-ubun Bu Darmi. "Adar maning kulo, ngestu siji dadi mati." Sri mendekatkan bibirnya pada telinga Bu Darmi. "Aku mengutukmu, jika kau tak bisa menyelamatkan anakku, kau akan merasakan sakit hingga ujung kematianmu sendiri. Aku pastikan itu terjadi." Tubuh Bu Darmi bergetar, rasa takut mencekam hati dan otaknya kala tatapan Sri menumbuk matanya. Itu adalah tatapan setan yang sungguh menelan jiwa hitam manusia. Sri tiba-tiba tersentak mundur. Dia melirik anaknya. Tatapan lembu juga penuh kesedihan. "Maafkan ibumu, nak." Sri meneteskan air mata kembali. Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk melindunginya. "Malam ini bawa anakku pergi dari sini. Tutup jejaknya, hanya dengan itu kutukanku tak akan mampu menyakiti tubuhmu." Bu Darmi hanya bisa mengangguk karena rasa sakit mulai menjalari setiap jengkal sel tubuhnya. Dia tak pernah mengira bahwa Sri mempunyai kekuatan seperti ini. Jika saja ia tahu. Sri terseret mundur. Aura hitam melingkupinya hingga tubuhnya perlahan menghilang, memasuki lorong besar yang berada di dalam lemari. Ketika makhluk-makhluk itu pergi, api tiba-tiba muncul pada setiap kaki 4 penjaga bawahan Juragan Wiji. Mereka menjerit kesakitan di tengah lidah api yang semakin membesar. Kobaran api itu begitu cepat melepuhkan mereka, membakar tubuh juga jiwa hingga tak tersisa satu debu pun. Tubuh Bu Darmi bergetar hingga terduduk di lantai. Matanya menatap ruangan yang telah sepi tanpa seorang pun. Mengingat ancaman Sri, dia segera kembali bangun lalu keluar dari kamar belakang itu. Tubuh wanita itu masih gemetar, sisa rasa sakit masih terasa hingga ke tulang-tulangnya. Juragan Wiji menatap tubuh Gandhi yang terbujur pada sebuah meja persembahan. Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian khusus untuk persembahan. Hati pria tua itu menggigil, dia takut rencana ini gagal. Pada akhirnya, pertarungan ini sangat rentan. Berkali-kali dia menghembuskan nafas, gelisah. Bagaimana jika Sri tak terpancing? Bagaimana jika Katia tak akan datang? Tidak, mereka harus datang. Gandhi bukan tumbal. Katialah yang akan menjadi tumbal. Dari awal Katialah yang seharusnya mati. Gandhi adalah anak kebanggaannya. Gandhi adalah masa depannya. Selain dia, anak-anaknya yang lain hanyalah tumbal untuk Nyai Gantiri. Iya, apapun caranya, Katia harus dapat dan mati untuk Gandhi. Kepulan asap rokok yang dihembuskan berulang kali membuat dada Mona sesak. Dia terbatuk tetapi tidak berani memalingkan wajah. Tio kembali menghisap kuat gulungan tembakau itu.
kemudian sengaja meniupkan kepulan asap pekat ke bagian mata wanita yang berstatus istrinya tersebut. Mona berusaha menghindar, tetapi Tio bergerak cepat mencekal dagunya kuat. "Hisap asapnya, jalan!" bentak pria itu. Mona menggeleng sambil berusaha melepaskan cekalan di dagu. Tio terkekeh dengan seringai menjijikan. Mulut berbau tembakau bercampur alkohol itu mendecakkan lidah, kemudian menjilat sisi wajah Mona. "Bukankah dulu kau jatuh cinta setengah mati padaku? Kau mengejarku, bahkan melemparkan dirimu layaknya jalang di tempat tidurku. Kenapa sekarang kau menghindar, hah?" Tio mendesis di telinga Mona. Mendengar penuturan yang menghina itu, wajah Mona pias pucat. Hatinya mencelos, mengutuk dirinya yang dulu. Begitu bodoh hingga terperangkap dalam pernikahan penuh luka. Sejak kematian Arwin, suaminya yang dulu, Mona selalu merasakan kesepian. Meskipun Katia menemaninya, kesedihan dan kesepiannya ia lampiaskan dengan bekerja keras, serta bergaul bersama teman-teman sosialita. Mona melakukan apapun untuk menutupi sisi rapuh. Karena kematian Arwin, dia tak bisa membagi kesedihan itu di depan Katia. Karena ia tahu Katia akan semakin sedih karena kematian ayahnya. Masih Mona ingat, Katia bahkan tak ingin beranjak dari sisi peristirahatan terakhir sang ayah. Bahkan hingga hari beranjak gulita, Katia masih terpekur di sisi kuburan Arwin. Hanya ketika hujan turun deras, Katia seakan tersadar bahwa dia masih di area pemakaman. Setelah itu, pribadi Katia menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Hingga kemudian hari, sosok Tio datang mengisi hidup Mona. Perkenalan singkat, Mona langsung tertarik dengan sosoknya yang muda dan penuh vitalitas. Kabut cinta telah menutupi segala logika Mona. Bagikan seorang darah remaja yang baru merasakan cinta pertama, dia terlena akan rayuan pria itu. Hingga kemudian hari, dia mengiyakan saat Tio mengajaknya menikah. Mona pikir ini adalah langkah kebahagiaannya. Namun, suatu hari dia memergoki Tio masuk ke kamar Katia pada tengah malam. Pria itu melihat Katia yang tertidur pulas dengan penuh nafsu meski tak sampai terjadi sesuatu, karena Mona langsung menyeret suaminya itu. Mona tak bisa menghapus kejadian ini. Tio berkelekar bahwa dia terdorong oleh sesuatu kekuatan gaib hingga tanpa sadar memasuki kamar Katia. Mona marah dan mulai timbul kebencian pada anaknya. Cintanya yang buta pada Tio pada akhirnya menyalahkan Katia atas semua ini. Dia merasakan ancaman besar pada sosok remaja itu. Meskipun alasan yang dikemukakan Tio terasa janggal, Mona percaya pada pria itu. Menilik asal-usul Katia, Mona lebih curiga pada gadis remaja ini. Dia memutuskan bahwa Katia tak bisa lagi tinggal bersama mereka. Lagi pula Katia bukan anak kandungnya. Tak ada hubungan darah antara mereka. Hutang nyawa pada Bu Darmi telah ia lunasi dengan merawat anak yang dititipkannya. Dia sudah tak mempunyai tanggung jawab lagi pada gadis itu. "Kenapa kau diam?" bentak Tio mengalihkan kembali kesadaran Mona dari kepingan masa lalu. Wanita berumur 38 tahun itu memejamkan mata. Tak ia pedulikan rasa sakit karena panas pada puntung rokok yang ditempelkan Tio pada lengannya. Perih dan panas, tetapi Mona tak diperbolehkan menjerit. Jika dia menjerit, maka Tio akan semakin beringas menyiksanya. Kedua bibir wanita itu terkatup, air mata mengalir membasahi pipi. Laksana kesetanan, Tio lagi dan lagi menempelkan puntung rokok tersebut hingga bara apinya mati. Tio tertawa, sinting, melihat wajah Mona yang bertambah pucat. "Kau masih ingin merasakan sakit yang lainnya? Aku bisa memanggil ketiga temanku sekarang juga, jika kau mau." Mata Mona membelalak, sorot kengerian tertampung dalam bola mata indah itu. Tio dan ketiga bajingan temannya itu adalah binatang buas.
Mona akan mati jika 3 teman suaminya itu kembali memperalat tubuhnya. Tidak Tio. Mona menggeleng-gelengkan kepalanya kuat. Badannya menggigil tak karuan. Rasa takut mencekam hatinya begitu tajam. Tak sadar bahkan bibir Mona telah berdarah karena gemeretak gigitan gigi. Melihat Mona begitu ketakutan, Tio terkekeh senang. Dia mengulurkan jemarinya, membelai pipi Mona sambil berbisik lembut. Kalau begitu, katakan di mana Katia berada. Kau akan bebas dan tak akan sakit lagi. Katia, dia. Tiba-tiba suara pintu kamar terbuka. Mona yang tengah menunduk menggerakkan kepalanya, menatap pintu kamar Katia yang kosong. Siapa yang membuka pintu kamar Katia? Bukankah kamar itu kosong? Sama halnya dengan Mona, Tio pun memandang pintu yang terbuka itu dengan kerenyitan di dahi. Pria itu pernah mengecek kamar tersebut, tak ada siapa-siapa di sana setelah kepergian Katia. Karena itu Tio sangat penasaran. Tangan pria itu segera membuang puntung rokok sembarangan. Dia kemudian beranjak, masih dengan rasa penasaran yang tinggi. Tio melangkah hendak memasuki kamar. Namun dia tertegun di depan pintu. Kerenyitan di dahinya semakin dalam. Kamar itu tanpa cahaya lampu, tetapi Tio dapat melihat sosok gadis remaja yang tengah duduk di depan kursi meja riasnya. Kepala Katia menunduk, rambut tergerai menjuntai menutupi sisi-sisi wajah. Tubuhnya kecil dan ramping, memperlihatkan kemolekan gadis remaja yang beranjak dewasa beberapa tahun lagi. Tatapan Tio menajam lalu bersinar gila. Gadis itu kembali. Tio ingin tertawa terbahak-bahak, namun sekarang dia harus mengamankan gadis itu terlebih dahulu. Dengan langkah mantap, Tio memasuki kamar Katia. Segera tiba di sisi gadis itu. Melihat gerakan aneh Tio, Mona pun beranjak dengan tertatih. Hatinya tiba-tiba merasa lebih tak nyaman dengan tingkah Tio yang tiba-tiba bersemangat memasuki kamar. Ketika Mona sampai di depan pintu yang terbuka itu, dia mendengar suara Tio yang tengah membujuk seseorang. Katia, aku mencarimu kemana-mana. Ternyata kau sudah pulang sendiri. Wanita jalang itu mencoba menipuku hari ini. Tio mendengus sambil berkacak pinggang. Dia akan membuat perhitungan dengan Mona nanti. Hai, kau cepat, ikut aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Perintahnya dengan kata-kata arogan. Tio yakin Katia telah mendengar bagaimana dia menyiksa ibunya. Karena itu, Tio tak akan berpura-pura menjadi pria baik lagi. Malam ini juga Katia harus ia bawa ke rumah Mbak Jimbat, orang sakti yang akan membantunya meraih kesuksesan. Demi karirnya bersama teman-teman yang tergabung dalam grup musik, Tio pada akhirnya percaya dengan perantara gaib yang akan menyukseskan karir keartisannya. Banyak artis-artis lain yang melakukan jalan ini. Tio akan melakukan apapun caranya untuk mencapai karir yang mulus dan cepat. Mbah Jimbat adalah dukun yang ia percayai dalam melakukan hal itu. Kau ingin membawaku kemana? Suara Katia lirih, tetapi Tio mendengar dengan jelas. Mendengar suaranya, ia berpikir bahwa Katia takut padanya sehingga akan mematuhi apa saja keinginannya. Menyadari pikiran tersebut, Tio berpuas hati. Aku hanya akan membawamu sebentar. Aku berjanji akan kembali membawamu pulang, oke? Kepala Katia masih menunduk. Tak ada yang melihat bagaimana raut wajah atau emosinya. Tio menangkap gadis itu yang masih diam tak mengiyakan. Seolah patung, Katia sama sekali tak bergerak. Hanya semilir angin yang perlahan berhembus membuat rambut Katia yang tergerai bergerak seirama belayan angin. Katia. Baiklah, potong Katia ketika Tio akan kembali berbicara. Mendengar jawaban positif itu, Tio terkekeh. Tak sulit memang menipu gadis bau kencur. Tidak seperti ibunya yang harus terlebih dahulu disiksa baru setuju. Katia lebih penurut.
Ayo, ikut aku. Tio mencengkram kedua bahu Katia, membimbingnya berdiri, hendak membawa pergi. Bayi pria itu mengernyit dalam. Aneh, mengapa tubuhnya begitu dingin? Tio melepaskan cengkramannya. Dia memandang tangannya, kemudian pada bahu Katia. Namun dia kemudian menghilangkan pikiran-pikiran aneh tersebut. Ikuti aku. Perintahnya kemudian berjalan mendahului Katia. Mona membelalak terkejut. Dia tak percaya dengan apa yang tengah ia saksikan. Bagaimana mungkin Katia berada di dalam kamar? Kapan dia datang? Bukankah aku dan Tio berada di ruang tamu? Dari mana Katia masuk ke rumah ini? Berbeda dengan Tio yang senang akan kemunculan Katia, Mona lebih kepada takut dengan kemunculannya yang sangat misterius. Sehingga ketika Katia keluar dari kamar dan melewatinya, wanita itu bergeser menjauh. Entah kenapa, ketika Katia melangkah di depannya, rasa dingin tiba-tiba saja mencengkram hati Mona. Wanita itu menggigil dan mencengkram dadanya kesakitan. Ketika ia mendongak, pandangannya tepat bersiborok dengan mata Katia. Mata yang begitu kelam. Mona langsung menundukkan pandangan. Matanya memejam, menghalau tatapan tajam yang baru ia saksikan. Tidak, itu bukan Katia. Meski Mona tak mempunyai hubungan darah dengan gadis ini, tapi Mona tahu bagaimana anaknya. Katia pendiam, tetapi dia mempunyai sisi kelembutan gadis remaja. Namun mata yang tadi ia tatap, mata itu sangat kelam sehingga dapat menyedot jiwa seseorang. Menakutkan. Ketika Mona sadar akan pikirannya, suara pintu mobil yang ditutup terdengar di pendengarannya. Segera ia beranjak setengah berlari, lalu berhenti di pintu ruang tamu yang terbuka lebar, menyaksikan Tio membawa sosok gadis yang mirip Katia itu. Mobil melaju cepat di tengah keramaian lalu lintas kota. Tio bersenandung riang, impian karir yang diimpi-impikan akan segera terwujud. Beberapa kali ia melirik Katia, gadis itu begitu tenang. Mungkin tak akan pernah menyangka akan seperti apa ketika mereka tiba di tempat Mbah Jimbat. Tio tergagah kembali. Ah, Katia, seandainya kau bukan perawan yang diinginkan Mbah Jimbat, aku bisa menjadikanmu kekasihku. Namun sayang, nasibmu hanya akan menjadi jalan pembuka kesuksesanku. Di samping Tio, Katia masih menundukkan kepala. Begitu tenang, seakan tak ada hal yang membahayakan. Namun jika saja Tio mau melihat lebih dekat dan waspada, di wajah pucat gadis itu tersembunyi seringai yang mengancam. Mata kelam yang menajam serta raut dingin yang dapat membekukan pandangan. Ada suara lirih yang berkali-kali diucapkan bibir sang gadis. Begitu lirih, hampir tak terdengar sama sekali. Kalian mati. Mona masih merasakan takut meskipun pintu rumah telah tertutup. Mata Katia yang menatapnya tajam dan mistis masih begitu terekam dalam otak. Benarkah dia Katia? Tetapi mengapa dia begitu berbeda? Lagi pula mengapa dia berada di dalam kamar? Dari mana dia datang? Kau tunggu di sini. Aku akan menjemput teman-temanku. Tanpa menunggu jawaban Katio, Tio keluar dari mobil, lalu membuka gerbang berwarna hitam itu tanpa menutupnya kembali. Seperti Tio, perlahan kepala Katia mendongak, menampakkan wajah dingin dengan pandangan mata tajam. Dia melirik ke arah rumah besar itu. Gerbang yang terbuka menampakkan Tio dan 3 pria lainnya yang membawa beberapa sesaji ditutupi kain merah. Sudut bibir Katia terangkat, menampilkan senyum dingin. Saat Tio kembali bersama ketiga temannya, kepala Katia telah menunduk kembali, seakan tak acuh dengan apapun yang berkaitan dengan pria-pria itu. Aku gak percaya awalnya, tapi melihat dia duduk manis kayak gini, aku akui, kamu hebat. Rudi mengacungkan jempol. Pria itu terkekeh sambil melirik Katia. Mereka kemudian mengikuti Tio masuk ke dalam mobil. Ketiganya duduk di kursi belakang. Masing-masing orang membawa pembekalan sesaji.
Satu nampan yang ditutup kain merah, satu kendi yang ditutup rapat dengan kain putih, dan satu lagi bungkusan hitam berisi kain kafan. Mereka terlihat hati-hati membawanya. Tak ada yang menyadari wajah gadis yang matanya tertutup itu menyungging dengan senyum licik. Permainan kematian baru saja dimulai. Juragan Wiji menatap langit berawan yang menyembunyikan sinar purnama. Juragan Wiji menatap anaknya dengan kecemasan. Hatinya sudah menggigil. Pria parubaya itu beberapa kali membuang nafas dengan kasar. Pandangannya mengembara pada kegelapan hutan sana, menanti umpan yang akan menentukan nasib Gandhi. Jika sampai Gandhi tak bertahan dan menjadi budak Nyai Gantiri, Juragan Wiji bersumpah dia akan membunuh Sri dan Katia, dua wanita yang merupakan sumber masalahnya itu. Suara gemerincing membuat Juragan Wiji menarik pandangan dari hutan belantara. Dia melihat kereta kuda yang berhenti tak jauh darinya. Kereta kuda yang mewah dengan kuda-kuda hitam bermata merah. Pintu kereta tersebut perlahan terbuka. Siluet wanita bersanggul terlihat dalam kegelapan. Cantik dan penuh pesona yang memikat. Harum melati menyeruak ketika sebuah kaki yang dibalut kain jarik bermotif parang membuat Juragan Wiji semakin dicekam rasa takut. Bangkitlah, ucapnya dengan angkuh. Matanya kemudian melirik pada tubuh Gandhi yang terbujur di tengah simbol keagungan. Senyum bibir Nyai Gantiri semakin lebar. Kau mengerjakan tugasmu dengan benar. Juragan Wiji tak mengangguk. Hatinya semakin cemas dengan pujian itu. Entah mengapa dia merasa terjebak di dalam permainan iblis ini. Bawa Darmi, perintah dia untuk memulai upacara. Upacara? Tapi Nyi... Hatimu mulai berubah, Wiji. Suara Nyai Gantiri sangat dingin. Dia melirik tajam pada Juragan Wiji. Sang juragan gemetar, rasa sakit tiba-tiba menusuk punggungnya. Pria itu langsung bertopang tangan di tanah, peluh membasahi wajah. Dia sekarang tak bisa mencari jalan penyelamat lagi untuk Gandhi. Hanya berharap rencana mereka berhasil supaya Katia menggantikan Gandhi secepatnya. Dua bawahan Juragan Wiji melepaskan Nenek Darmi begitu saja. Tubuhnya hampir tersungkur, tetapi dia berhasil menyeimbangkan diri. Melirik takut pada sosok wanita cantik yang memandangi Gandhi. Darmi, ucapnya dengan suara serak. Nenek Darmi menggigil mendengar panggilan itu. Dia merasakan tekanan luar biasa yang membuat tenggorokannya tercekik. Nyai, sembah hamba padamu. Suara tua itu bergetar. Nyai Gantiri terkekeh sinis, mendongak pada rembulan yang semakin tertutupi awan. Kemudian tertawa dengan penuh makna. Hembusan angin tak lagi lembut. Getaran alam seolah suatu panggilan bagi para makhluk-makhluk gaib di bawah kendali Nyai Gantiri. Mereka menerobos garis perlindungan yang dibuat Sri. Suara ledakan menandakan perlindungan itu telah rusak dan mereka menyerang dari berbagai sisi. Sri mendongakkan wajah, purnama telah tertutup sempurna. Dia tak bisa lagi menahan kekacauan ini. Jalan satu-satunya, dia harus keluar dari hutan ini untuk menghentikan kekacauan. Matanya tajam menembus kegelapan. Di belakang Sri, barisan pasukan kuntilanak terbentuk, mengeram dengan nyala kemarahan karena wilayah mereka diganggu. Hanya menunggu perintah dari Sri. Mereka telah bersiap. Gantiri, jika surga tak bisa menjadi tempatku, maka akan kubuka pintu neraka dan menyeretmu bersama ke sana. Tio dan kawan-kawannya sudah berada di rumah Mbah Jimbat. Gimana dengan gadis ini? Apa kita akan langsung membawanya ke dalam? Kata Mbah Jimbat, kita tak boleh menyentuh tubuhnya, jadi biarkan dukun itu sendiri yang membawanya. Kalau dia kabur gimana? Udah, kita kunci aja pintunya. Ingat, jangan membantah apa yang dikatakan Mbah Jimbat. Pada akhirnya perkataan Rudi disetujui mereka semua. Satu persatu, keempat pria itu keluar dari mobil. Mereka bergegas menuju teras rumah Mbah Jimbat.
Tio mengecek sesajen yang mereka bawa. Setelah pasti tak ada yang kurang satupun, dia mengetuk pintu berukir harimau di depannya. "Kalian datang," sautnya sambil bersedekap. "Iya Mbah, kami datang membawa persembahan, syarat yang Mbah ajukan." Mbah Jimbat kemudian memberi isyarat pada mereka agar meletakkan sesajen di dalam kamar persembahan, terkecuali Tio. 3 lainnya masuk ke dalam rumah Mbah Jimbat. "Kau bawa tangkapan yang bagus," ujinya sambil menepuk bahu Tio. Pelangkah sambil tertawa, Mbah Jimbat tiba di depan pintu mobil. Tio bergerak membuka kunci, kemudian membuka pintu mobil dengan hati-hati. Setelah dukun tua merapalkan mantra-mantra, menaruh telapak tangan pada ubun-ubun Katia, mengeram sambil tetap berkomat kamit. Perubahan terjadi, perlahan tubuh Katia berdiri tegak. Bulu matanya bergerak ringan, lalu membuka perlahan. Namun pandangan matanya kosong. Melihat hasil yang diinginkan, Mbah Jimbat terkekeh puas. "Cah Ayu, ayo ikut Simbah." Seakan menurut apa perkataan dukun itu, Katia melangkah, menaiki undagan tangga kecil teras, kemudian dituntun masuk. Tepat ketika tubuh Katia masuk ke dalam rumah, pintu dan jendela serentak bergerak menutup, mengunci dan memerangkapkan mereka tanpa jalan keluar. Bibir Katia bergerak, menyunggingkan senyum dingin. Perlahan, wajahnya mendongak, menatap 4 pria yang diliputi rasa takut. "Siapa kau? Mengapa mengganggu kami?" "Mengganggu kalian? Dukun laknat sepertimu berani berkata tentang gangguan. Kau yang selalu mengganggu para gadis-gadis tak berdosa. Lalu sekarang kau berkata tentang aku yang mengganggumu." Katia melirik ke 4 pria yang berusaha menyembunyikan wajah. 4 pria terkutuk itu semena-mena menculik para gadis, membawanya padamu untuk kalian mainkan. Tahukah kau, arwah-arwah mereka menuntut hutang dosa yang kau lakukan. Tubuh Mbah Jimbat bergetar ketika mata kelam Katia menatapnya. Siapa kau? Siapa kau?" Suaranya tercekat ketika melihat Katia tersenyum mencibir. Tangan kanan gadis itu terangkat dari udara kosong. Secarik selendang kuning muncul di tangannya. Disusul kemudian cahaya hijau melingkupi. Perlahan tubuh gadis remaja itu berubah menjadi sosok wanita berkebaya hijau dengan mahkota intan di tengah rambut. Wajahnya serupa dengan Katia, hanya aura mereka berbeda. Cahaya yang keluar dari tubuh wanita itu menekan dada dukun itu, membuat bibir pria itu meringis kesakitan. Tio dan 3 pria lainnya bahkan telah tersungkur di lantai, meraung sambil menekan dada masing-masing. "Jimbat, ratusan tahun yang lalu, junjunganmu pernah berencana memusnahkanku. Tapi dia tak pernah bisa memusnahkanku. Bahkan ketika dia berupaya memusnahkan tubuh fanaku yang dulu. Jimbat, kau tahu tentang kisah itu?" Tidak mungkin. Nyai Gantiri bilang kau telah musnah." Mbah Jimbat menggelengkan kepalanya keras-keras. Wanita itu terkekeh, kemudian tertawa terbahak. Tawa yang mencekam membuat Mbah Jimbat terasa kedinginan. Nyai Kadasi," tebak Mbah Jimbat. Tremor ketakutan itu meningkat hingga tubuhnya ambruk, bersimpuh dengan tubuh menggigil. Ia memandang wanita itu, memikirkan segala rencana melarikan diri. Karena hanya ada 2 pilihan dalam prinsip wanita berkebaya hijau itu, bertarung atau mati. Katia tak tahu sudah berapa hari dia terjebak di tempat yang tak ia kenali. Di sini tak ada siapa-siapa. Bahkan satu serangga pun tak ia lihat sama sekali. Siang dan malam bahkan tak dikenali karena tempat itu begitu suram tanpa ada matahari atau bulan. Katia menghela nafas lelah. Dia kemudian duduk di sebuah batu yang dikelilingi semak belukar. Kepala gadis remaja itu mendongak ke atas, menatap langit yang berwarna abu-abu. Ketika kesadaran gadis berambut sebau itu kembali, Katia telah masuk ke dunia tanpa arah ini. Di sekelilingnya hanya ada hutan belukar dengan jalan setapak yang hanya 1 jalur. Begitu sepi,
hingga Katia mempercayai tak ada orang-orang yang berada di sini. Entah mengapa jalan ini terasa berputar-putar saja pada tempat yang sama. Katia tak tahu nasib apa yang sedang menimpanya. Hal apa yang membuat kemalangan bertubi-tubi menimpa dirinya? Ada misteri apa sehingga dia menjadi tumpuan hal-hal aneh yang meliputi setiap jalan yang Katia ambil? Nenek Darmi, gadis bernama Sri, ibunya, juga para bawahan ayah Dr. Gandhi yang mengejar-ngejarnya. Hingga kemudian dia terdampar di tempat aneh ini ketika tangannya bersentuhan dengan wanita yang muncul di cermin itu. Benar, wanita itu siapa dia? Mengapa wajahnya sangat mirip dengan Katia? Dia seakan mengenal dirinya sangat baik. Katia seakan terhipnotis untuk menuruti perintahnya. Menyadari hal itu, Katia menegakkan punggungnya. Matanya membelalak awas, mengamati area sekitar. Tempat ini mungkinkah tempat wanita berkebaya hijau itu? Jika memang ini adalah tempatnya, itu artinya dia mungkin saja telah ditipu. Bagaimana jika wanita itu tak mau kembali? Itu artinya Katia akan selamanya terjebak di sini, dan wanita misterius itu akan menempati tubuh Katia selamanya. Katia menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tak akan mengizinkan wanita itu mengambil alih tubuh fananya. Hai, siapapun kau, kembalikan aku! Katia berteriak ke atas, entah akan terdengar apa tidak. Juga entah di mana wanita misterius itu. Katia akan berusaha keluar dari tempat ini. Lama berjalan, entah di langkah keberapa, Katia berhenti. Menoleh kanan dan kiri, dia menyadari pemandangan perlahan berubah. Dia tak lagi berada di hutan, melainkan berganti di ruangan serba putih. Tak ada jendela dan pintu, tetapi angin terasa dingin menyusup pada setiap celah pakaian Katia. Kau akhirnya dapat memecahkan penjara ilusi itu. Tiba-tiba suara lembut sayup terdengar. Siapa kau? Ada getaran ketakutan dalam nada suara gadis itu. Kau tak perlu tahu, aku datang untuk memberimu petunjuk. Katia mengernyit, matanya was-was mengamati keadaan sekitar. Tiba-tiba, sepoi lembut angin membelai wajah dan rambut Katia. Langkah gadis itu mundur beberapa kali ketika pusaran angin membentuk siluet tubuh seorang wanita parubaya berwajah teduh. Wanita parubaya itu menyunggingkan senyum, menenangkan. Pakaiannya begitu bersih dan bercahaya, begitu penuh aura kebaikan, juga kemuliaan. Melihat kekagetan di mata Katia, juga pertanyaan-pertanyaan tak terucap gadis itu, wanita parubaya itu kemudian berkata, "Jangan takut, aku tak akan mencelakaimu. Aku datang sebagai jawaban keinginanmu." Tangannya terulur, lalu mengibas hingga muncul sebuah gumpalan kabut. Perlahan kabut menampakkan sebuah gambaran-gambaran tentang wanita kebaya hijau yang mirip dengan wajah Katia. Dia! Katia menunjuk wajah wanita berkebaya hijau itu, kemudian menatap wanita parubaya di depannya dengan bingung. "Namaku Nyai Nur. Kau bisa memanggilku seperti itu." Dan wanita itu, ucap Nyai Nur sambil menunjuk wajah yang mirip Katia itu. Namanya Nyai Kadasi. Dapat dikatakan dia sebenarnya leluhur pelindungmu. Leluhur pelindung? Kau mempunyai dua pilihan, menerimanya atau memusnahkannya. Jika kau menerimanya, maka kau harus menundukkan Nyai Kadasi. Namun jika kau ingin memusnahkannya, ada satu jalan yang harus kau tempuh. Dalam darahmu ada darah Nyai Kadasi. Satu-satunya cara adalah memancing darah turunan itu keluar dengan sendirinya. Katia memandang Nyai Nur dengan sangsi. "Mengapa aku harus percaya padamu? Aku bahkan tak mengenalmu sama sekali." "Kau benar, hanya saja rintihan kalbumu mengusik sanubariku. Aku tak bisa mengabaikan seseorang tak berdosa yang terjebak dalam dunia persimpangan antara alam gaib dan alam kasat mata."
Anda akan membantuku keluar dari sini. Suara Katia bergetar, ada kebahagiaan pada sinar mata gadis itu. Aku akan mencobanya. Ambillah tusuk konde ini, kau akan membutuhkannya nanti, terlepas apapun yang akan kau pilih. Nyai Nur menyodorkan tusuk konde tersebut. Katia mengangguk lalu mengambilnya dengan hati-hati. Sekarang bersiaplah, aku akan mengirimmu kembali. Gantiri, kau pengecut, lepaskan Gandhi, teriak Sri lantang. Bahkan sampai sekarang kau tetap wanita bodoh yang gampang tertipu. Cintamu padanya begitu besar rupanya, Sri. Nyai Gantiri terkikik, hidungnya menghirup harum tubuh Gandhi, membuat bibirnya mendesis, menampakkan taring mengerikan. Dia benar-benar istimewa. Sri ingin bergerak maju, menerjang, tetapi melihat Gandhi yang pucat tak berdaya, hatinya berteriak untuk berhenti. Jika kau ingin melawanku, lepaskan Gandhi. Sri, aku tak akan melepaskan kalian berdua. Oh tidak, bertiga. Dengan Katia tentunya, dialah yang terutama. Laknat! Sri mengeram, kepalanya semakin erat. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Sri akhirnya memutuskan menyerang. Dia bergerak maju kembali, tetapi baru melangkah maju, tubuh Gandhi terlihat bergetar, tanda nafas hidupnya akan dihentikan. Sri kembali melangkah mundur, pikirannya kacau tiba-tiba. Bahkan dia tak sadar ketika tali misterius tiba-tiba melilit dan mengikat kedua tangan dan kakinya tiba-tiba. Sosok dalam kegelapan meloncat, kemudian melemparkan jaring emas menerangkap tubuh Sri. Kau cukup cerdik untuk membebaskan mereka di tengah serangan besar ini. Nyai Gantiri terbahak-bahak. Gandhi masih dalam cengkramannya, tetapi kemudian menghilang tiba-tiba. Sri menatap tubuh Gandhi yang menghilang, menyadari sesuatu bahwa ia terjebak rencana iblis wanita itu. Tubuh Sri terjerembab di tanah, memekik kembali ketika rasa panas jaring emas itu kembali membakar kulitnya. Pada akhirnya kau jatuh di tanganku, wahai pewaris Japadurma. Sepoi angin dini hari membelai rambut panjang Nyai Kadasi. Wajah dingin nan teduh seakan menyimpan 1000 misteri. Dia mendongak ke atas, menatap rembulan yang tertutupi awan hitam. Wanita itu bersenandung kecil, mengantar suaranya pada angin, membisikkan 1000 peringatan. Auranya kembali menyala, menekan rumah yang berada di belakangnya, hingga menimbulkan api besar yang seketika melahap rumah Mbah Jimbat. Setelah sebelumnya ia membantai habis-habisan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Dia kemudian berjalan menyusuri area jalan setapak menuju hutan. Tubuhnya beberapa kali menghilang, kemudian muncul di tempat-tempat yang tak bisa ditebak. Hingga kemudian dia tiba pada sebuah gubuk reot yang hanya memiliki penerangan lampu cempor di luar. Nyai Kadasi memandang gubuk itu dengan pandangan sayu. Kedua kakinya kemudian perlahan menapaki teras tanah yang tak terurus, menatap pintu papan yang mulai usang. Dia hanya terdiam, hanya menyebarkan harum drupa sukma untuk memberitahu sang penghuni. Derak suara dari arah pintu terdengar. Pintu papan itu kemudian dibuka perlahan, menampakkan sosok pemuda berpakaian lusuh. Namun wajahnya begitu teduh, seakan tahu bahwa wanita kebaya hijau itu akan datang berkunjung di sini. Nyai, dia menyapa dengan hikmat. Begitu hormat, pemuda itu membuka pintu semakin lebar, memperlihatkan cahaya temaram di dalamnya, menampilkan sosok wanita tua ringkih yang terpasung begitu lama. Nyai Kadasi menatap wanita itu tanpa emosi. Sepertinya kau tahu bahwa aku akan bangkit malam ini. Ibuku telah meramalkannya. Pada akhirnya, aku memang tak bisa lepas dari tubuh keponakanmu, Parto. Nyai Kadasi melirik pemuda itu dengan sinis. Seakan tak kenal takut, Parto menatap balik Nyai Kadasi. Anda adalah pelindungnya. Bahkan jika Anda tidak menginginkan, Anda dan dia terlahir dalam satu raga.
Bagaimana jika aku mengambil alih tubuh ini? Parto menghela nafas. Dengan dingin dia berkata, aku atau ibuku, kami berdua akan menidurkanmu kembali. Laknat! Geram Nyai Kadasi menatap tajam Parto, namun emosi wajah Parto tetap seperti semula. Parto, biarkan dia masuk. Temui aku di sini. Suara serak dari dalam pondok. Mendengar petua sang ibu, Parto mengangguk lalu mempersilahkan Nyai Kadasi masuk. Langkah anggun wanita itu tak sesuai dengan sorot matanya yang tajam. Dia menatap wanita tua yang terpasung pada sebuah dipan. Nyai, suara serak itu menyapa. Tidak kusangka, Ratna Wulan yang bijaksana, kau terkenal sebagai penakluk jagat lelembut, akan berakhir menyedihkan seperti ini. Ejek Nyai Kadasi. Aku bukan seorang Ratna Wulan lagi, Nyai. Gelar itu akan diturunkan pada cucuku. Tidak ada Ratna Wulan, karena akulah yang menempati tubuh ini. Begitu angkuh, Nyai Kadasi mendongakkan dagunya, menatap wanita tua di depannya dengan jijik. Nyai, aku hanya akan memberimu peringatan. Ingatlah, ketika aku melepaskan jiwamu, kau berjanji akan mengabdi pada cucuku, Katia. Aku melepaskanmu pada janin yang dikandung Sri tanpa ada yang tahu. Aku melakukan ini karena aku tahu kau mempunyai dendam pada musuh dari zaman ribuan tahun yang lalu. Wanita itu menatap Nyai Kadasi tanpa rasa takut, lalu kembali berucap, tanpa Katia, kau tak akan terlahir kembali. Tanpa Katia, jiwamu akan musnah. Lalu kau berpikir bahwa kau kuat berdiri sendiri. Ada nada sinis dalam ucapan itu. Parto memperhatikan gerak-gerik Nyai Kadasi. Wanita itu persis dengan Katia, tetapi aura mereka sangat berbeda. Sinar mata yang kelam akan melemahkan jantung manusia ia memandang. Bahkan hanya menatap sekilas, Parto merasa sesak hingga hampir menyerah untuk tunduk. Lalu apa yang kau mau? Aku tunduk pada Katia. Nyai Kadasi tergegah meremehkan wanita tua di depannya. Katia hanya gadis lemah yang tak mempunyai kekuatan apa-apa. Dia hanyalah cangkang kosong yang kebetulan sesuai dengan jiwaku. Pada akhirnya dia tak bisa apa-apa jika bukan tanpaku. Dia akan mati kala itu jika bukan karena kekuatanku. Dia tak akan bisa lepas dari ayahnya. Kau salah, Parto menyela. Dia kemudian bergerak dan berdiri di samping dipan ibunya. Kakakku yang mengorbankan dirinya untuk Katia. Jika bukan karena Mbak Sri memutuskan menerima nasib naasnya, kau tak akan mungkin bisa semayam dalam diri Katia. Tentang Parto sengit. Nyai, aku memberimu kesempatan terakhir. Tunduk pada Katia atau kau akan berurusan dengan kami. Seakan kalian mampu untuk menaklukkanku. Nyai Kadasi tergegah sinis, namun dia juga tidak berani bergerak sembarangan. Bagaimanapun, wanita tua ringkih yang terlihat lemah di depannya itu bukanlah manusia sembarangan. Meski sekarang terlihat lemah, tetapi siapa tahu jika dia menyembunyikan kekuatannya. Mungkin Nyai Kadasi tak akan terbunuh ketika terluka. Dia tak ingin mengambil resiko terluka parah lagi. Aku berkata demikian, itu artinya aku mampu. Wanita tua itu menatap pandangan garang Nyai Kadasi, menekan aura wanita berkebaya hijau itu tanpa melepaskan pandangan. Meski tubuhnya mulai terasa sakit semua, akan tetapi dia tak ingin kalah darinya. Tidak sebelum memastikan jiwa Katia kembali. Rasa tak nyaman terasa di seluruh tubuh Gandhi. Kelopak mata yang tertutup dan bergetar beberapa kali sebelum membuka perlahan. Dingin, ruangannya begitu dingin. Cahaya obor menyala di sisi tembok batu. Gandhi mengernyit, mengerjap sesuatu, kemudian berusaha bangun. Hanya untuk mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang mirip gua bawah tanah. Netra Gandhi mengedarkan pandangan hingga kemudian matanya tertumbuk pada kepulan asap kemenyan di pojok ruangan. Kening pria itu semakin mengernyit.
dia lalu menyadari dirinya berada di sebuah ranjang bulat dengan spray putih, berhias renda mewah dengan taburan kelopak bunga. Meraba diri, baru ia sadari Gandhi tak memakai kemeja, hanya celana kain berwarna putih. Merasa hal aneh, dia bergerak turun dari ranjang, menatap sesajen yang ditata rapi di pojok ruangan, kemudian beralih pada ukiran di dinding batu. Itu lukisan seorang pria dan wanita bermahkota intan. Melihat banyak hal-hal aneh yang tak pernah ia temui, Gandhi cepat-cepat mencari pintu atau jendela. Namun beberapa kali ia meraba dinding, tak ada celah yang dikatakan sebuah pintu atau jendela. Seakan ruangan ini tertutup dari dunia luar. Gandhi berteriak beberapa kali. Gaung suaranya memantul di penjuru ruangan, namun tak ada yang menyahuti panggilannya. Dia kembali bergerak memeriksa tembok batu, seakan kesetanan mencoba mendorong setiap jengkal batu. Namun usahanya sia-sia. Hatinya berubah menjadi was-was dan takut. Mengapa dia ada di sini? Gandhi tak mengingat apapun, seolah ingatan sebelumnya telah dihapuskan. Pria itu menjerit frustasi. Dia terengah duduk kembali di ranjang putih itu. Debar dadanya berdentang keras ketika memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang berkelebat dalam benak. Gandhi menoleh ke arah kirinya ketika tembok batu yang sempat ia dorong sebelumnya membuka dengan berat. Kepulan kabut keluar dari celah pintu itu. Gandhi berdiri perlahan, was-was menatap awas pada kabut pekat tersebut. Harum kembang setaman menguar masuk ke indera penciumannya. Gandhi mengerjapkan mata ketika pandangannya berubah buram. Refleks kedua tangannya mengucek kelopak mata ketika ia kembali membuka matanya. Kabut di depan sana perlahan menghilang, meninggalkan sosok wanita indah yang sangat ia kenali. "Sri!" serunya kaget. Mata Gandhi membelalak pada wanita mempesona di sana. Tubuh tinggi berlekuk indah, mata sayu dengan penuh rayuan berkedip. Bibir yang dipoles gincu merah menyungging senyuman sensual yang menggetarkan hati Gandhi. Rambutnya tergerai di belakang, hitam sekelam malam. Mahkota permata di belahan rambut membuat kesan megah padanya. Tubuh Sri dibalut gaun merah tipis, memperlihatkan setiap lekuk tentunya. "Sri!" panggil Gandhi tercekat. Harum menggoda yang berasal darinya membuat Gandhi menutup mata, terlena. Bibir merah wanita itu membuka perlahan, menghembuskan kabut putih yang membuat Gandhi semakin terlena. "Sri!" panggil Gandhi penuh hasrat kelembutan. Senyum sensual wanita itu perlahan berubah menjadi seringai sinis penuh kemenangan. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Masih ada satu part lagi. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.